Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu. Yang mana untuk kerusakan kulkas ini di bagian ruang freezer bisa kita lihat di sini. Oke, untuk proses pembekuannya tidak terbentuk dengan sempurna ya. Jadi di sini tidak bisa membekukan bahan-bahan yang ada. Untuk pengaturan suhu di sini kondisinya normal saja, tidak ada masalah. Namun kondisi freezer di sini tidak bisa membekukan bahan-bahan yang ada di ruang ini. Oke, bisa kita lihat di bagian belakang. Di sini terdapat penggumpalan es yang tebal di bagian belakang cupnya ini. Ini menandakan bahwa terjadi pengeblokan ya pada bagian evaporatornya. Selanjutnya kita coba cek di ruang refrigerator. Oke, di ruang refrigerator saya coba raba di rak-raknya ini. Di sini nampak tidak terasa dingin. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Oke. Ya, bisa kita perhatikan di sini ruang refrigeratornya juga tidak dingin. Padahal di sini ada hawa dingin yang masuk, namun proses pendinginannya juga tidak bisa sempurna. Baik, kita akan coba cek lagi di bagian belakang. Kita bisa lihat apakah ada masalah. Untuk dinding-dindingnya di sini terasa hangat ya, tidak ada masalah. Jadi apa penyebab dari kulkas ini? Baik, kita akan coba geser terlebih dahulu untuk melihat di bagian belakang. Ini adalah kulkas Polytron 2 pintu. Dan di bagian belakang di sini bisa kita cek dan kita perhatikan yang terutama di penampungan airnya. Nampak di sini kering ya, tidak ada genangan air, menandakan proses pencairannya tidak sempurna. Ya, tidak terjadi. Untuk mesin kompresor di sini bekerja normal. Lalu bisa kita lihat lagi untuk data-data dari kulkas ini, yaitu model PR21 series dengan arus 1,1 ampere ya, menggunakan refrigeran R134. Untuk diagram kelistrikannya di sini menggunakan sistem timer 13. Oke, jadi kita bisa tahu sudah ya untuk spesifikasi kelistrikannya dan tipenya, yaitu PRG21 LTR. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mesin kompresor yang digunakan di sini menggunakan GFF 57AA AL yang kategori adalah 1/5 PK. Oke, untuk mesin kompresornya cukup mumpuni untuk kulkas 2 pintu. Selanjutnya langsung saja kita cek di bagian timer. Nah, di bagian timer ini di bagian belakang tentunya bisa kita cek terlebih dahulu kinerja dari timer ini apakah berfungsi dengan baik. Ya, di sini saya coba cek untuk timernya. Yang pasti kita coba intip ya di bagian jendela pada timer ini. Apakah timer ini berfungsi? Dengan cara kita intip, di sini harus nampak berputar pada gear bagian dalamnya ini. Oke, saya perjelas ya nanti. Nah, ini terlihat di sini bahwa gearnya berputar ya di dalam jendela ini, nampak tuh. Oke ya, jelas ya. Jadi untuk gearnya berputar menandakan timer ini berfungsi. Selanjutnya kita coba putar posisi sesuai arah panah ke posisi defrost. Nah, ini ya.
sampai terdengar bunyi klik. Oke, mesin kompresor off. Jadi ini proses pencairan pada posisi ini. Oke, di saat proses pencairan ini pastikan mesin kompresor off dan bisa kita intip lagi di gearnya apakah berputar. Oke, di sini gearnya berputar, menandakan ada sistem yang kurang sempurna. Dan untuk mengetahui hal tersebut, di sini kebetulan menggunakan 4 soket. Di bagian soket 1 dan 2 ini coba saya lepas terlebih dahulu. Namun pastikan ya, diingat baik-baik letak soketnya ini, jangan sampai salah ya. Jadi pastikan kabel warna merah ini di pin nomor 2, sedangkan kabel hijau di pin nomor 1 ya, jangan sampai terbalik nanti. Oke, selanjutnya saya coba siapkan multitester dengan skala ohm. Di sini saya coba arahkan ke skala kilo ohm. Ya, oke. Selanjutnya saya coba ukur di kabel merah dan kabel hijau nih, apakah ada nilai hambatan. Di sini menunjukkan tidak ada nilai hambatan, berarti tidak ada hubungan ya. Oke, di sini sudah jelas bahwa untuk kinerja dari bimetal defrost itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya untuk timer mantap ya, tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi kita tidak perlu mengganti timernya. Dan komponen yang saya curigai rusak dan saya akan coba cek yaitu di bagian ruang freezer. Di situ ada yang namanya bimetal defrost. Namun untuk membuka itu kita coba keluarkan dulu bahan-bahan yang ada ini. Dan setelah kosong, di sini ada salju yang cukup banyak ya di bagian dinding belakang pada ruang freezer. Dan kita harus lakukan pembongkaran kap depannya ini. Di sini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan coba buka kap dan kita lihat apa yang terjadi di balik kap ruang freezer ini. Untuk melakukan pembongkaran kap ini kita coba tarik perlahan-lahan ya, sehingga untuk kapnya ini bisa terlepas ya. Lakukan proses pelepasan ini secara hati-hati. Oke, setelah kap bagian depan terbuka dan bisa kita lihat bahwa di bagian ruang freezer ini terdapat banyak sekali butiran salju, menandakan bahwa proses pencairannya tidak berjalan dengan sempurna. Untuk kinerja fan tidak ada masalah ini. Selanjutnya kita masuk lagi lebih dalam, kita coba intip dan ternyata memang benar ya. Banyak sekali gumpalan es yang menutupi pipa evaporatornya. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat banyak sekali gumpalan es yang mengganggu sirkulasi udara sehingga ruang freezer ini menjadi tidak dingin. Baik, selanjutnya di sini ada salju yang harus kita cairkan terlebih dahulu untuk melepas bimetal defrost yang kita anggap rusak. Oke, saya coba cairkan sebagian saljunya ini. Nah, nanti supaya kita bisa melepas dan mengganti bimetal defrost yang saya anggap rusak. Nah, ini adalah bimetal defrostnya, diletakkan di sini ya.
Oke, ini yang namanya bimetal depros ya. Dan ini memang sering sekali mengalami kerusakan. Jadi kita akan coba mulai lakukan perbaikan. Di sini ada soket fan. Kita lepas dulu ya karena ini cukup mengganggu untuk kap bagian depan. Dan setelah terbuka lebar seperti ini, di sini kita coba cairkan lagi salju-salju yang ada yang menggumpal. Nah, ini jadi cara kerjanya tidak boleh ya terjadi gumpalan salju yang cukup tebal di bagian evaporator ini. Jadi setelah itu kita akan coba langsung lakukan pergantian bimetal depros. Saya siapkan dulu. Nah, ini bimetal depros yang baru sudah saya siapkan. Dan rencananya saya langsung saja lakukan pergantian karena bimetal depros ini sangat rentan sekali mengalami kerusakan. Dan sebelum melakukan pergantian, di sini untuk setrumnya kita cabut dulu. Oke, pastikan sudah tidak ada aliran setrum pada unit kulkas. Sudah kita matikan, kita cabut. Dan selanjutnya di sini kita akan mulai melakukan proses pergantian bimetal depros. Ya, di sini tinggal kita potong saja kabelnya ini yang lama. Dan untuk penyambungan bimetal depros ini bebas ya, bolak-balik tidak ada masalah. Di sini tidak ada positif, negatif atau fase netralnya, tidak masalah. Jadi bolak-balik tidak mengapa. Oke ya, kita coba lakukan pergantian bimetal depros dengan yang baru. Nah, ini ya, untuk melakukan penyambungan ya, usahakan kita sambung sebaik mungkin ya, jangan sampai kendor karena ini pengaruh ya apabila proses penyambungan yang kurang baik. Selanjutnya setelah kita sambungkan, kita coba tutup dengan isolasi. Dan untuk proses pengisolasian sambungan ini harus rapat ya, jangan sampai kendor. Dan untuk proses penyambungannya juga tidak masalah, bolak-balik ya, bebas saja ini. Nah, selanjutnya kita sambungkan lagi kabel satunya. Oke ya, jadi proses penyambungan kita lakukan secara baik. Dan jangan lupa diisolasi juga. Oke, untuk proses pengisolasian sudah selesai. Nah, ini adalah bimetal depros yang lama yang saya anggap rusak. Sudah saya ganti dengan bimetal depros yang baru. Untuk peletakan bimetal depros kita letakkan pada posisi semula. Di sini saya coba siapkan pengikatnya agar posisi bimetal depros ini tidak bergerak ke kanan ke kiri atau lepas dari posisinya. Di sini kita coba rapikan. Untuk pengkabelannya bisa kita rapikan juga. Bisa kita selipkan di bagian yang tidak
mengganggu nanti pada saat kita lakukan penutupan cupnya ini. Oke, seperti ini ya, sudah terlihat cukup rapi sudah. Dan sampai di situ tinggal kita lakukan pengetesan ya. Di sini saya coba berikan sumber lagi ya, saya hidupkan. Oke. Langkah selanjutnya di sini bisa kita cek di bagian penampungan air apakah ada genangan air. Ternyata masih belum. Dan untuk itu kita harus bersihkan ya saluran pembuangan yang menuju ke bagian penampungan. Pastikan saluran pembuangannya itu berfungsi dengan normal. Oke. Di sini setelah saya coba bersihkan dan lihat untuk saluran pembuangannya sudah lancar ya, yang tertutup dari salju yang cukup tebal tadi. Di sini sudah mencair dan sirkulasi pembuangan pastikan lancar ya, seperti ini. Jangan sampai terabaikan ini. Terkadang memang kita lupa ya mengecek di bagian ini, hanya mengganti bimetalnya saja. Oke. Dan pastikan ya untuk penampungan airnya sirkulasi pembuangannya mantap ya. Dan setelah yakin semuanya sudah selesai, selanjutnya kita akan coba rapikan semua ya. Di sini bisa kita lakukan penutupan saja di bagian ruang freezernya ini. Oke, kita pasang dulu soket fan-nya ini yang menuju ke bagian depan cupnya ini. Oke, kita coba pasang dulu cupnya ini. Dan untuk kabel-kabel yang mengganggu perputaran fan-nya ini kita coba benahi ya. Pastikan fan ini tidak terbentur kabel-kabel atau apapun, supaya kinerja fan pada ruang freezer ini berfungsi dengan normal. Oke, dirasa sudah yakin semua, tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal kita tutup lagi cup bagian depannya ini lagi. Dan selanjutnya tinggal kita skrup saja ya setelah terpasang. Untuk aksesorisnya kita juga pasang kembali. Oke, setelah terpasang semua lengkap, dan kita coba beralih lagi ke bagian belakang, yang mana nanti kita akan coba aktifkan fungsi timernya ini. Dan untuk penampungan air di sini sudah tidak ada masalah ya, saluran pembuangannya lancar ya. Di sini bisa kita lakukan penyekrupan pada bak penampungannya ini. Dan untuk timer di sini kita bisa putar ke posisi running kompresor. Nah, ini kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke. Sekarang mesin kompresor sudah aktif ini ya, bekerja mantap. Jadi kita tinggal merapikan saja ya. Karena yang pasti untuk sistem kelistrikannya tidak ada masalah, dan kita sudah lakukan pergantian pada bimetal deprosnya. Dan kita pastikan sirkulasi pembuangan air juga lancar. Dan yang pasti kita merasa yakin bahwa kinerja dan fungsi dari kulkas ini akan sempurna. Oke, setelah kita rapikan di sini semua mantap.
Dan kita coba raba dinding-dindingnya, ini sudah mulai terasa hangat. Jadi di sini kita harus pastikan ya, dindingnya di sini sudah terasa panas. Kemudian untuk kinerja fan pada ruang freezer ya, mantap, tidak ada masalah. Jadi untuk perbaikan kulkas ini saya anggap sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.